Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini masih melanjutkan tema tentang sifat sabar. Kita akan mengungkap tentang bagaimana sesungguhnya sabar menjadi kunci sukses untuk sebuah kehidupan. Nilai dari sabar menurut pengertian pakar ahli kesuksesan sekuler atau non-muslim, non-Islam maksudnya, sangat berlainan sekali dengan nilai-nilai yang diajarkan di dalam ajaran Islam, terutama tujuan yang ingin dicapai dan metode pencapaian tujuan tersebut. Kesuksesan yang ingin dicapai oleh ajaran non-Islam hanya berkaitan dengan tujuan keduniawian dan materi semata. Dalam arti kata, kesabaran yang mereka laksanakan demi hal-hal yang duniawi sifatnya dan materialistik. Kesabaran yang mereka lakukan hanya untuk mengeruk penghasilan atau laba yang sebanyak-banyaknya. Seseorang akan bersabar karena bertujuan mendapatkan jabatan yang tinggi atau mempertahankan jabatan yang dipegangnya. Lain halnya dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan atau menginginkan kesuksesan dunia dan akhirat, juga kesuksesan yang dicapai tidak saja untuk meraih hal-hal yang bersifat materi saja, tetapi juga yang non-materi. Seorang muslim melakukan kesabaran selalu demi mencapai keridhaan Allah dan demi tujuan dunia akhirat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat Quran surat Ali Imran ayat 200, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu sukses. Kesabaran memang sudah menjadi tabiat seorang mukmin sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya sangat mengagumkan kondisi orang mukmin, sebab segala keadaannya untuk dia sangat baik dan tidak mungkin terjadi hal yang demikian kecuali bagi seorang mukmin. Jika mendapatkan nikmat ia bersyukur, maka syukurnya itu lebih baik baginya. Dan jikalau menderita kesusahan ia bersabar, dan sabar itu lebih baik baginya. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin memiliki sifat sabar karena dia sadar bahwa sudah menjadi sunatullah. Kehidupan dunia ini penuh dengan perjuangan dan pasti akan menemui rintangan dan cobaan. Seorang mukmin akan sadar bahwa semua ujian dan rintangan yang ditemuinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatunya itu kelak akan kembali kepadanya. Seorang mukmin juga akan yakin dengan kesabarannya itu yang ia akan memperoleh ganjaran di akhirat kelak. Itulah sebenarnya keberhasilan dan kesuksesan bagi seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan beritakanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cobaan ini akan menjadi suatu ujian yang akan menentukan suatu keberhasilan dan kesuksesan seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 214, yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta goncangan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkata Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya,
Bilakah datangnya pertolongan dari Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah orang-orang terdahulu bisa menjadi contoh pelajaran bagi kita bagaimana perjuangan mereka dalam menghadapi ujian dan apa keberhasilan yang mereka peroleh. Kisah Ashabul Ukhdud dapat menjadi pelajaran bagi kita karena kesabaran mereka memegang prinsip dan keyakinan, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dicoba, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam api yang berkobar, sehingga ada riwayat yang menceritakan bahwa seorang ibu tidak tega melihat anaknya yang masih bayi untuk ikut masuk ke dalam api. Lalu terjadi suatu keajaiban, di mana anaknya yang bayi tersebut dapat bicara dengan mengatakan, "Wahai ibu, bersabarlah, sesungguhnya engkau bersama atau berada dalam kebenaran." Kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW merupakan contoh tauladan bagi kita. Bagaimana ujian yang Nabi dan para sahabatnya hadapi di awal kemunculan Islam. Cacian, celaan, tekanan, dan siksaan yang diterima oleh para sahabat. Sehingga Nabi perintahkan untuk berhijrah ke negeri Habsyah. Namun, ujian dan cobaan tidak berhenti sampai di situ. Ketika Nabi pergi ke Taif untuk berdakwah, bukan sambutan yang diterima, malah lemparan batu dan kotoran, sehingga tanggal kiki Nabi. Masih banyak lagi cobaan-cobaan yang para sahabat hadapi, kalau bukan karena kesabaran dan ketaatan yang mereka miliki, tidak mungkin kemenangan dan kejayaan akan mereka peroleh. Itulah keberhasilan dan kesuksesan generasi pertama yang dididik langsung di madrasah kenabian. Ada dua hasil yang akan kita rasakan bagi diri kita jika kesabaran itu sudah menjadi milik kita. Hasil yang akan kita rasakan dalam kehidupan dunia dan hasil yang akan kita peroleh di akhirat kelak. Dalam kehidupan di dunia, minimal kita akan memiliki perasaan ridho, memiliki ketenangan, perasaan bahagia, apalagi Allah telah menjanjikan bahwa Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Kemudian dengan kesabaran dan ketabahan yang kita miliki, maka kemenangan, kemuliaan, dan kebaikan akan terwujud bagi diri kita. Adapun hasil ataupun buah yang akan kita rasakan di akhirat kelak adalah kenikmatan yang tiada taranya, yaitu kehidupan surga yang abadi. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menambah semangat kita untuk terus memupuk kesabaran dan menjadi sifat yang tertanam kuat di dalam hati kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.